seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang disukai. Pada dasarnya, natur manusia tidak suka menjadi pelayan. Plato mengatakan, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Perkataan ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Rupanya, Plato lebih jujur daripada kita. Sebab seringkali kita melayani orang lain, namun prakteknya kitalah yang ingin dilayani orang lain. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berpesan agar kita saling melayani. Karena tiap orang percaya adalah pelayan. Itu yang dikatakan dalam satu buku yang berjudul The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, bahwa manusia diciptakan Tuhan di dunia ini untuk melayani. Bahkan dimanapun dan kapanpun kita harus tahu bahwa kita melayani Tuhan. Dan memang itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Tapi untuk menjadi pelayan Tuhan, seseorang itu harus mencerminkan pelayanan Kristus. Saudara terkasih, kita harus tahu bahwa salah satu karakter yang sangat menyolok dalam diri Tuhan Yesus adalah berhati hamba. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan dia mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah bukti pelayanan yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita. Karena itu, kita sebagai orang percaya kepada Kristus dan yang senantiasa mengikut Yesus, kita harus memiliki hati hamba seperti Kristus, yaitu siap untuk tidak dianggap dan tidak diperhitungkan orang lain. Bahkan harus siap melayani dengan penuh kerelaan, pengabdian, dan kerendahan hati. Terlebih tidak untuk dilayani. Karena itu saudara terkasih, renungan hari ini memberikan satu warna tersendiri bagi kita. Bahwa Yesus mengajak kita untuk saling melayani. Memberi diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mau memberi diri untuk melayani. Melayani dengan hati dan melayani seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan kalaupun kita melayani, biarlah semua pelayanan kita menjadi respon kita atas kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, di mana Engkau memanggil kami untuk mau melayani. Karena Tuhan menciptakan kami di dunia ini untuk melayani. Biarlah kami Tuhan benar-benar melayani dan saling melayani. Dan pelayanan kami itu harus mencerminkan pelayanan dari Kristus Yesus, yang mau memberikan hatinya, memberikan nyawanya, darahnya untuk tebus kami. Itulah pelayanan yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami juga melakukan itu.
bukan untuk dilayani, tapi mau melayani dimanapun dan kapanpun. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang satu hari ini Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami melakukan segala tugas aktivitas kami dengan penuh sukacita yang daripada Kristus. Bapa di sorga, berkati Tuhan semua orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka pergumulkan. Bahkan yang menghadapi sakit penyakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di tengah-tengah rumah mereka, yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, Engkaulah turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Engkau Tuhan yang memberkati semua obat, makanan, minuman, bahkan orang-orang yang mengurus mereka. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, mereka mendapatkan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga Tuhan anak-anak kami yang duduk di bangku kelas 12, di kelas 9, dan di kelas 6. Berlangkah Tuhan memberkati mereka dalam ujian yang mereka hadapi saat ini. Berikan hikmat dan kepintaran supaya mereka boleh Tuhan menjawab soal-soal yang dihadapkan bagi mereka. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.